Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Kristiani Baket, nomor induk mahasiswa 181450029, program studi logistik minyak dan gas, kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bu Nurma dengan mata kuliah praktikum supply chain management. Nah, yang akan saya presentasikan itu adalah sistem kontak pasok di PT SBN atau Sarana Bandar Nasional Cabang Tual. Nah, untuk temanya itu yang akan saya bahas adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua orientasi perusahaan, yang ketiga pembahasan, serta yang keempat adalah penutup. Nah, untuk pendahuluannya latar belakang supply chain management atau sistem rantai pasok merupakan rangkaian aktivitas bisnis yang dijalankan mulai dari tahap perencanaan, pengendalian, pengimplementasian, jalannya arus barang, hingga proses distribusi barang kepada konsumen. PT SBN merupakan salah satu perusahaan logistik yang memberikan pelayanan jasa untuk kegiatan bongkar muat barang, di mana kegiatan bongkar muat barang sendiri merupakan kegiatan yang mendukung salah satu aktivitas bisnis yang ada pada supply chain management, yaitu proses distribusi barang kepada konsumen. Apabila bongkar muat barang mengalami kendala atau terlambat, maka proses distribusi barang kepada konsumen tidak dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu, kegiatan bongkar muat harus diperhatikan dengan baik sehingga dapat mendukung pendistribusian barang ke konsumen. Nah, dalam supply chain management biasanya terdapat 3 aliran yang harus dikelola. Di antaranya aliran barang, aliran informasi, dan aliran uang atau finansial. Nah, sesuai dengan aliran SCM yang sudah disebutkan tadi, maka dalam presentasi ini akan saya jelaskan 3 aliran SCM yang ada pada PT SBN Cabang Tual. Selain aliran SCM, akan juga saya bahas risiko atau hambatan yang terjadi serta penyusunan rencana mitigasi di PT SBN Cabang Tual atas risiko atau hambatan tersebut. Nah, yang berikut adalah orientasi perusahaan. Nah, PT PL ini resmi mendirikan anak perusahaannya yaitu PT SBN pada tanggal 31 Maret 1968. Nah, bongkar muat barang dari dan ke kapal dengan menggunakan kapal milik perusahaan maupun kapal perusahaan lain merupakan kegiatan utama dari PT SBN ini. Nah, visi misi dari perusahaan ini yaitu yang pertama visi perusahaan menjadi total logistik company yang unggul dan terpercaya di Indonesia pada tahun 2020. Nah, untuk misi perusahaannya ini yaitu yang pertama memberikan pelayanan yang kompetitif di bidang usaha logistik untuk kapal-kapal perusahaan induk serta kapal-kapal lainnya. Yang kedua, mendukung kinerja pelabuhan untuk kelancaran arus barang. Yang ketiga, memberikan kontribusi yang optimal bagi pemegang saham, negara, karyawan, dan lingkungan. Dan yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan yang dibangun melalui kreativitas, inovasi, dan kompetensi SDM. Nah, PT SBN ini memiliki 4 nilai atau value, yaitu kejujuran, layanan prima, pembelajaran yang berkelanjutan, serta kerjasama tim. Nah, kita masuk pada pembahasan. Untuk pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama aliran SCM, yang kedua resiko atau hambatan serta rencana mitigasi, serta yang terakhir vendor manage inventory. Nah, untuk yang pertama adalah aliran barang. Nah, pada aliran barang ini, pada tahap aliran barang yang terjadi di PT SBN ini dimulai dari proses packing barang, kemudian didistribusikan ke gudang dan menunggu kedatangan kapal sesuai dengan jadwal yang ada, sehingga barang yang tadinya sudah ada di gudang didistribusikan ke pelabuhan atau kapal untuk melakukan proses muat barang. Untuk kegiatan bongkar barang dimulai dari pengecekan manifest muatan yang ada di kapal. Setelahnya mengambil manifest muatan yang ada, pihak SBN melakukan proses bongkar barang, dan ketika proses bongkar barang selesai dilaksanakan, maka barang yang ada dapat langsung diambil oleh pelanggan atau orang yang menerima barang atau si pemilik barang tersebut. Nah, yang berikut ini adalah aliran informasi. Nah, untuk aliran informasi ini, pelanggan melakukan proses bookingan melalui aplikasi CRS. Nah, dari bookingan yang ada, pihak di kantor cabang mengecek space yang ada di kapal melalui aplikasi CRS. Nah, jika terdapat space, maka pihak dari kantor cabang membuat dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses bongkar muat, untuk proses muat barang ini. Nah, setelah
itu barang akan didistribusikan ke pihak gudang untuk melakukan packing. Nah, pada saat kedatangan kapal, barang yang ada di gudang yang sudah di-packing akan didistribusikan ke pelabuhan untuk melakukan kegiatan bongkar muat. Yang berikut adalah aliran uang atau aliran finansial. Nah, untuk aliran uang yang ada di PT SBN dimulai dari pelanggan yang membayar pada saat melakukan proses booking. Nah, untuk pembayaran yang ada dapat dilakukan secara tunai dan juga transfer via bank. Setelah itu dari pihak SBN melakukan pembayaran juga kepada pihak kapal pada saat akan melakukan proses semua. Nah, ini adalah total keseluruhan alur SCM di PT SBN. Jadi dari pelanggan kantor cabang gudang, dan gudang pihak kapal. Nah, pembahasan yang berikut yaitu adalah risiko hambatan serta rencana mitigasinya. Nah, berdasarkan keseluruhan alur SCM yang pada slide sebelumnya, maka ini adalah beberapa risiko atau hambatan yang mungkin terjadi pada alur supply chain management di PT SBN cabang Tual, beserta dengan rencana mitigasi yang telah disusun. Nah, untuk pelanggan, yang pertama itu kurangnya kepercayaan pelanggan terhadap jasa yang ditawarkan. Untuk rencana mitigasinya itu memperkenalkan jasa yang disediakan oleh perusahaan serta meningkatkan kinerja pelayanan yang ada. Yang kedua, keterlambatan proses booking sehingga tidak sesuai dengan alur supply chain yang ada. Rencana mitigasinya itu dilakukan pemesanan dari jauh hari agar tidak mepet. Nah, yang kedua itu adalah risiko hambatan yang mungkin terjadi di kantor cabang PT SBN. Itu kesalahan membuat manifest bongkar muat. Nah, rencana mitigasinya itu lebih memperhatikan muatan yang ada sehingga pada saat membuat manifest tidak terjadi kesalahan. Yang ketiga, risiko atau hambatan yang mungkin terjadi di gudang atau tempat penumpukan barang. Yaitu yang pertama, proses packing tidak dilakukan dengan baik sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada barang. Nah, untuk rencana mitigasinya itu melakukan training kepada pekerja sehingga menghindari risiko-risiko yang terjadi pada saat barang ada di gudang. Yang kedua, kekeliruan pada saat proses labeling barang. Rencana mitigasinya itu mengecek kembali jenis barang yang ada. Nah, yang berikut adalah risiko hambatan yang mungkin terjadi pada pihak kapal. Itu yang pertama, ketidaksediaannya space di kapal untuk barang. Nah, untuk rencana mitigasinya itu pihak kapal memberikan informasi terbaru kepada pihak SBN tentang space yang dimiliki di kapal melalui aplikasi CRS atau Cargo Reservation. Nah, yang kedua, kerusakan kren atau derek kapal sehingga memungkinkan terjadinya gagal muat atau bongkar barang. Rencana mitigasinya itu dari pihak kapal lebih memperhatikan sarana fasilitas bongkar muat yang ada sehingga jika terdapat kerusakan bisa langsung diperbaiki sedini mungkin. Yang ketiga, kerusakan barang di kapal yang dikarenakan penyusunan barang yang dilakukan tidak sesuai. Dalam hal ini adalah tumpang tindih, sehingga barang dengan jenis tertentu dapat rusak. Untuk rencana mitigasinya itu adalah melakukan pengawasan kepada TKBM atau tenaga kerja bongkar muat sehingga pada saat penyusunan barang di kapal dapat memperhatikan jenis barang yang ada. Nah, untuk pembahasan yang berikut adalah FMI atau Vendor Managed Inventory. Nah, Vendor Managed Inventory atau lebih dikenal sebagai FMI ini merupakan hubungan bisnis yang saling menguntungkan antara pembeli dan vendor, di mana vendor bertanggung jawab untuk menjaga tingkat persediaan yang disepakati dengan pembeli. Kunci utama dari strategi FMI adalah hubungan simbiosis antara kedua pihak yang terlibat. Jika FMI hanya menguntungkan satu pihak saja, maka nantinya penerapan strateginya tidak akan maksimal. Bahkan bisa saja FMI malah akan mengganggu kelancaran bisnis. Biasanya kedua pihak yang terlibat dan perlu mendapatkan keuntungan dari strategi FMI ini yaitu pihak pengecer dan pihak vendor. Meski strategi FMI dapat diterapkan dalam berbagai jenis bisnis dengan skala besar maupun kecil, hal itu bukan berarti bahwa bisnis yang ada sudah pasti cocok menggunakan FMI. Oleh karena itu, sebelum menerapkan strategi FMI bagi satu bisnis, sebaiknya diperhatikan beberapa faktor, yaitu yang pertama hubungan dengan mitra kerja, yang kedua keuntungan bagi kedua pihak, yang ketiga kedua pihak memiliki visi yang sama,
Yang keempat, memiliki teknologi yang memadai. Dan yang kelima adalah sumber daya yang mendukung. Nah, mungkin demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.